Halo Fitizen, kembali lagi di Ruang Mistis. Tempat di mana malam menyimpan kisah dan setiap bisikan punya maknanya sendiri. Malam ini kita dapat cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya Iki. Awalnya semua biasa aja. Waktu itu, Iki bareng teman-temannya berlima lagi liburan ke Pantai Cemara lewat jalur Ciwidey. Berangkat touring, naik 3 motor, 2 motor berboncengan, dan 1 motor sendiri. Mereka ketawa-ketawa, bercanda sepanjang jalan, perjalanan berangkat aman-aman aja, gak ada firasat apa. Sore harinya, mereka pulang dengan keadaan yang capek banget. Bahkan, sempat ada yang usul buat nginep. Cuman, karena niat awal mereka itu pulang pergi, akhirnya mereka tetap pulang hari itu juga. Ngit, mulai gelap. Sekitar jam 5 sore, alih-alih mereka waspada, mereka malah bercanda hal-hal yang kurang sopan, sompral, seolah menantang dan seolah gak takut sama sekali hal-hal berbau mistis. Dan disinilah awal yang menjadi segalanya. Setelah beres packing dan mulai jalan, azan maghrib pun berkumandang. أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. Dan tepat saat mereka baru keluar dari pemukiman, masuk ke kawasan hutan Ranca Bali Ciwidey, jalannya gelap, hampir gak ada lampu, pohon-pohon tinggi di kanan kiri yang menutupi cahaya bulan. Dan jalanan sepi, terlalu sepi. Salah satu teman yang dibonceng sempat bercanda. Hutanan siga di Harry Potter ya, hayang foto, tapi kesina jurang engke teh niat foto ngadon asup ka jurang. Saat itu, Iki gak terlalu mikirin itu. Fokusnya cuma satu, jadi penunjuk arah. Bawa motor paling depan, dan 2 lainnya mengikuti. Belum lama masuk ke kawasan hutan itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Iki pun menoleh. Ternyata motor di belakangnya sudah jatuh dan hampir masuk jurang. Iki langsung berhenti dan turun untuk menolong temannya ketika ditanya, "Kenapa bisa jatuh?" Mereka cuma bisa jawab. Pandangan mereka tiba-tiba gelap. Tahu-tahu motor udah oleng dan mereka udah ada di pinggir jurang. Waktu itu Iki masih berpikir positif. Mungkin mereka kecapean atau microslip. Tapi karena nggak mungkin berhenti lama di tengah hutan, mereka lanjut jalan buat istirahat. Sekitar 10 menit kemudian, mereka menemukan warung kecil di pinggir jurang. Dinding bambu warna kuning yang cukup mencolok di tengah gelapnya hutan. Tapi sepi, lampu redup, dan gak ada pembeli sama sekali. Begitu kita baru masuk, kakek yang jaga warung langsung ngomong, "Jang, cilakanya, kuduna mun ngadengi azan teh sholat heula, ngadoa jeung kaselamatan." Sontak, di situ mereka terdiam bingung. Padahal mereka belum ngomong apa-apa soal kecelakaan tadi. Mereka duduk, pesan kopi dan air putih buat menangin diri. Gak lama, jendela kayu warung tiba-tiba ketutup. Padahal angin gak kencang. Si kakek terlihat kesal sambil ngenubel pelan dan menutup pintu warungnya lalu bilang, "Jang, pantona ditutupan helanya, dagoan hela di jero sekedap, aki bade keluar hela." Di situ mereka saling lihat karena bingung, tapi gak terlalu mikirin karena fokus mulihin tenaga. Beberapa menit kemudian, si kakek masuk lagi, seolah gak terjadi apa-apa. Dan sebelum mereka pergi, si kakek ngomong lagi, "Hati-hati Jang, kaharep mah jalanna beki poe, fokus ke jalan, tong ningali ka sisi." Mereka lanjut jalan, dan untuk mencairkan suasana, teman yang Iki bonceng minta diputarkan DJ dengan HP yang ada di holder untuk maps dan suara dikencangkan. Tapi, baru beberapa menit jalan dari warung,
Mau masuk ke tikungan, musiknya mati sendiri. Padahal HP nggak mungkin kepencet siapa-siapa. Temennya langsung nanya, "Ki, kok musiknya mati?" Iki cuman bisa jawab, "Gak tahu." Belum sempat mikir kenapa musiknya mati, rumput di sebelah kiri jalan bergoyang kencang. Kayak ada sesuatu yang lagi lari ngikutin mereka. Gak lama kemudian terdengar suara ketawa. Suaranya keras, terngiang, dan seakan terus ngikutin mereka. Karena panik, Iki langsung narik gas sampai akhirnya suara itu perlahan menghilang. Mereka pun masuk ke kawasan kebun teh. Kondisinya masih sama, gelap gulita dan tanpa penerangan. Waktu mereka masih ngebut, tiba-tiba ada sosok yang nyebrang tepat di depan motor. Iki langsung rem mendadak sampai hampir jatuh. Tapi pas dilihat lagi, gak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh, cuman Iki dan teman yang diboncengnya yang lihat. 3 teman lain di belakang, gak lihat apa-apa. Iki masih berusaha nenangin diri dengan berpikir kalau itu halusinasi. Tapi makin susah buat percaya kalau itu halusinasi. Karena teman yang dia bonceng juga lihat sosok itu. Perjalanan tetap lanjut. Karena penasaran, Iki sempat lirik ke spion. Dan di kebun teh yang gelap itu, Iki lihat banyak orang berdiri yang diam mirip petani. Iki panik dan tanpa sadar motornya makin kencang. Di saat yang sama, pandangan Iki ngerasa jalan di depan masih lurus. Teman yang Iki bonceng tiba-tiba teriak, "Ki, belok Ki!" Iki langsung refleks membelokkan motornya. Ternyata di depan mereka itu tebing. Kalau aja temen gak teriak, mungkin ceritanya bakal beda. Iki bilang ke temennya, kalau sebelumnya yang jalan dia lihat itu lurus, bukan belok. Belum selesai sampai situ, salah satu temen bilang motornya itu tiba-tiba terasa berat banget. Padahal dia lagi gak bonceng siapa-siapa. Iki melambatkan laju motornya. Saat Iki melihat lewat spion, Iki lihat ada kain putih di belakang temannya itu. Tapi Iki memilih untuk diam, gak mau bikin semuanya panik. Di situ, kejadian demi kejadian malam itu seolah mulai tersambung satu sama lain yang di kepalanya Iki. Mulai dari candaan sompral yang sebelum berangkat, azan yang mereka abaikan, kecelakaan pertama, kakek yang tahu apa yang terjadi tanpa diberitahu, jendela warung tiba-tiba nutup, musik mati sendiri, suara tawa, sosok menyeberang, sosok yang dia lihat di kebun teh, dan jalanan yang kelihatan lurus padahal ada tikungan. Lalu tiba-tiba Iki ingat pesan si kakek warung untuk fokus ke depan, jangan menoleh ke samping. Sementara, selama perjalanan, dia sendiri berkali-kali menoleh. Akhirnya, mereka putuskan lanjut dengan hati-hati dan fokus lurus ke depan. Sekitar 15 menit kemudian, lampu-lampu dari kawasan wisata Ranca Bali mulai kelihatan. Begitu masuk area terang dan ramai, semuanya berhenti. Gak ada lagi suara dan sosok yang menyeramkan. Perjalanan pulang pun kembali berjalan normal. Tapi ceritanya belum selesai. Minggu kemudian, kelima sekawan ini sengaja balik lagi ke Ranca Bali. Mereka mau main sekaligus mencari warung kakek itu. Mereka bolak-balik lewat jalur yang sama dan mastiin kalau lokasinya itu gak salah. Ketika sampai di titik yang mereka yakini ada warung itu, yang ada cuman hamparan rumput, gak ada bangunan, gak ada bekas apapun, bahkan gak ada tanda kalau di tempat itu pernah berdiri warung sama sekali. Sampai sekarang, mereka masih sering kepikiran satu pertanyaan yang sama. Warung itu beneran ada? Atau memang malam itu mereka berlima sempat mampir ke tempat yang seharusnya gak ada? Nah,
Itu tadi kisah nyata dari salah satu narasumber Ruang Mistis kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kamu sendiri, Fitizen, apakah pernah merasakan kejadian-kejadian aneh yang serupa? Kalian bisa kirim lewat Gform yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di Ruang Mistis berikutnya. Tetap waspada karena kita tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan dari kegelapan.